Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Miss Regina berharap kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu gembira. Tentunya anak-anak juga harus tetap semangat belajar, walaupun anak-anak belajar dari rumah. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menghitung hubungan antar satuan waktu. Ada satuan waktu hari, jam, menit, dan detik yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Miss mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu satuan waktu. Kita nyanyi sama-sama ya. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, 1 jam 3600 detik. Itulah hubungan detik, menit, jam. Siti, apakah kamu tahu dalam satu hari ada berapa jam? Tentu saja, Ladi. Dalam satu hari ada 24 jam. Kalau begitu, berarti dalam 2 hari ada 48 jam. Betul kan, Siti? Betul sekali, Ladi. Satu hari ada 24 jam. Maka 2 hari 2 dikali 24 jam sama dengan 48 jam. Nah anak-anak, dari percakapan antara Siti dan Lani tadi, kita mengetahui bahwa satu hari itu ada 24 jam. Nah anak-anak, sekarang Miss Regina akan memberikan contoh bagaimana cara mengubah satuan waktu hari menjadi jam. Di sini anak-anak perlu mengingat bahwa satu hari itu ada 24 jam. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 2 hari sama dengan titik-titik jam. Cara pengerjaannya sama dengan 2 dikali 24 jam. 24 jam ini berasal dari satu hari yang terdiri dari 24 jam. Nah, untuk menghitung 2 kali 24 ini, Miss Regina menggunakan 2 cara. Nanti anak-anak boleh pilih salah satu, mana yang menurut anak-anak lebih mudah. Cara yang pertama, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka di sini Miss menjumlahkan 24 sebanyak 2 kali. 24 ditambah 24. Kita bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan susun ke bawah. Perhatikan ya. 24 ditambah 24. 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka hasilnya 24 ditambah 24 adalah 48. Nah, cara yang kedua, Miss Regina mengalihkan dengan cara susun ke bawah. Di sini Miss menukar. Angka yang lebih besar Miss simpan di atas, 24. Lalu, angka yang lebih kecil Miss simpan di bawah, angka 2. 24 dikali 2. Kita mulai dengan mengalihkan angka 2 dengan angka 4. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya 48. Maka di sini kita tuliskan bahwa 2 dikali 24 sama dengan 48 jam. Jadi, 2 hari itu sama dengan 48 jam. Beni, berapa lama kamu tidur siang? Aku tidur siang selama 2 jam, Edo. Wah, berarti kamu sudah tidur selama 120 menit. Mengapa 120 menit, Edo? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jika 2 jam, maka 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah anak-anak, dari percakapan Edo dan Beni tadi, kita mengetahui bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Nah anak-anak, sekarang Miss Regina akan memberikan contoh bagaimana cara mengubah satuan waktu jam menjadi menit. Di sini anak-anak perlu mengingat bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 3 jam sama dengan titik-titik menit. Berarti
Cara pengerjaannya sama dengan 3 dikali 60 menit. 60 menit ini berasal dari 1 jam yang terdiri dari 60 menit. Nah, untuk menghitung 3 kali 60 ini, di sini Miss Regina menggunakan 2 cara lagi. Cara yang pertama yaitu dengan cara penjumlahan berulang. 3 kali 60 berarti 60 di sini ada 3 kali. Kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 60 ditambah 60 ditambah 60. Kita bisa menghitungnya dengan penjumlahan susun ke bawah. Pertama-tama kita jumlahkan dulu 60 dan 60. 60 ditambah 60. 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, sekarang 120 kita jumlahkan dengan 60. 0 tambah 0 sama dengan 0, 2 tambah 6 sama dengan 8. Lalu di sini ada angka 1, tinggal kita turunkan menjadi 180. Nah, kalau dalam kotretan anak-anak tidak apa-apa tidak menuliskan satuan waktu, tapi dalam pengerjaan nanti harus dituliskan satuan menitnya ya. Di sini di akhir Miss tuliskan saja supaya tidak lupa ya, 180 menit. Nah, cara kedua, Miss Regina mengalihkan dengan cara perkalian susun ke bawah. Seperti contoh yang tadi, angka yang lebih besar, Miss simpan di bagian atas tujuannya supaya anak-anak lebih mudah dalam menghitungnya. Kita mulai dari angka di bawah ini 3, kita kalikan dulu dengan 0. 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 6 sama dengan 18. Kita tuliskan di sini 18. Nah, 180. Jadi hasilnya 3 kali 60 menit itu sama dengan 180 menit. Jadi 3 jam itu sama dengan 180 menit. Udin, tahukah kamu 2 menit itu ada berapa detik? Tentu saja, Mei. 1 menit itu ada 60 detik. Jika 2 menit, maka 2 kali 60 detik sama dengan 120 detik. Nah, anak-anak, betul sekali ya yang dikatakan Udin kepada Mei, bahwa 1 menit itu ada 60 detik. Nah, sekarang Miss Regina akan memberikan contoh bagaimana cara mengubah satuan waktu menit menjadi detik. Anak-anak perlu mengingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan contoh soal di bawah ini. 4 menit sama dengan titik-titik detik. Maka cara pengerjaannya sama dengan 4 dikali 60 detik. 60 detik ini tentunya berasal dari 1 menit yang terdiri dari 60 detik. 4 dikali 60. Seperti contoh yang sebelumnya ya, di sini Miss akan menghitung dengan menggunakan 2 cara. Nah, 4 kali 60 berarti di sini 60-nya ada 4 kali, maka Miss akan jumlahkan berulang sebanyak 4 kali. 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Nah, di sini kita bisa menghitungnya dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah. Mulai dari 60 ditambahkan 60. Ya, seperti tadi ya. 60 ditambah 60. 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi 60 ditambah 60 sama dengan 120. Masih kita tambahkan lagi dengan 60 sebanyak 2 kali. Kita tambahkan dulu dengan 60 ya. 120 ditambah 60. 120 ditambah 60. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 6 sama dengan 8. Lalu angka 1 di sini tinggal kita turunkan. 1. Jadi 180. Nah, 180 ini tinggal kita tambahkan dengan 60. Di sini ya, 180 ditambah 60. 0 tambah 0 sama dengan 0. 8 tambah 6 sama dengan 14. Satuannya, angka 4 simpan di sini. Puluhannya, angka 1 simpan di atas angka 1 sini. Nah, lalu kita jumlahkan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi, 180 ditambah 60 sama dengan 240. Berarti 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 240. Sini Miss tuliskan detiknya ya, supaya tidak terlupa satuan detiknya. Oke, cara yang kedua, Miss mengalihkan 4 kali 60 dengan cara perkalian susun ke bawah. Seperti yang tadi, Miss tukar, angka yang lebih besar Miss simpan di atas ya, sedangkan yang lebih kecil di bawah. 60 dikali 4. 4 kali 0, 0. 4 kali 6, 24. Nah, hasilnya 240. Kita tuliskan di sini, berarti 4 dikali 60
sama dengan 240 detik. Jangan lupa detiknya, satuan waktu detiknya harus selalu ditulis. Nah, berarti 4 menit sama dengan 240 detik. Nah, sebelum Miss lanjutkan ke penjelasan selanjutnya, kita ingat-ingat terlebih dahulu ya hubungan antar satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Anak-anak, sekarang Miss akan memberi contoh bagaimana cara menyelesaikan soal cerita satuan waktu. Perhatikan contoh yang pertama. Ani les menyanyi selama 2 jam. Ani mulai les menyanyi pukul 15.00. Pukul berapa Ani selesai les menyanyi? Di sini caranya jawab sama dengan waktu Ani memulai les menyanyi itu adalah pukul 15. Kita tuliskan di sini pukul 15 ditambah lama waktu Ani les menyanyi. Ani les menyanyi selama 2 jam, maka ditambahkan 2 jam ya. Pukul 15 ditambah 2 jam. Di sini Miss akan menghitung terlebih dahulu. Nah, kalau dalam potretan, anak-anak boleh tidak menuliskan pukulnya, langsung saja menulis 15.00. 2 jam ini dalam potretan kita tuliskan seperti ini, 02.00. Nah, perbedaannya yang di atas 15.00 itu menunjukkan waktu pukul 15, sedangkan yang di bawah itu menunjukkan lama waktu selama 2 jam. Tapi penulisannya hampir sama, ditulis 02.00. Kita tambahkan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 5 tambah 2 sama dengan 7, 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, 17.00 ini menunjukkan waktu Ani selesai les menyanyi pukul 17.00. Kita tuliskan di sini sama dengan pukul 17.00. Jangan sampai pukulnya tidak ditulis di sini, harus ditulis karena menunjukkan waktu pukul 17.00. Jadi, Ani selesai les menyanyi pukul 17.00. Sekarang Miss akan memberikan contoh soal cerita yang kedua. Tiara belajar pukul 10 sampai pukul 12. Berapa lama Tiara belajar? Nah, cara mengerjakannya, jawab. Yang pertama, waktu Tiara selesai belajar pukul 12 dikurangi dengan waktu Tiara mulai belajar pukul 10. Sehingga kita tulis sama dengan pukul 12 dikurangi pukul 10. Di sini Miss akan menghitung terlebih dahulu ya. Seperti tadi, tidak perlu kita tuliskan pukulnya. 12.00 dikurangi dengan 10.00. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 0, 2. 1 kurangi 1, 0. Nah, anak-anak, karena yang ditanya berapa lama Tiara belajar, berarti yang ditanya lama waktu. Jadi, 02.00 ini bukan maksudnya pukul 2, tetapi menunjukkan lama waktu suatu kegiatan, yaitu selama 2 jam. Kita tuliskan di sini sama dengan 2 jam. Jadi, pukul 12 dikurangi pukul 10 sama dengan 2 jam. Jadi, Tiara belajar selama 2 jam. Anak-anak, sekian pembelajaran hubungan antar satuan waktu dari Miss Regina. Di rumah, anak-anak jangan lupa untuk berlatih kembali bagaimana cara menghitung hubungan antar satuan waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.